Dalam hubungan yang terikat oleh cinta posesif dari seorang yang memiliki kepribadian narsistik, tragedi seringkali mengintai di balik tirai romantisme yang tampak menggoda. Kepribadian narsistik yang dipenuhi dengan kebutuhan akan pengakuan, kekuasaan, dan manipulasi dapat membawa akibat yang mematikan dalam suatu hubungan. Begitu pula dengan kisah kali ini. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Molly McLaren lahir dari orang tua yang bernama Joanne dan Douglas McLaren. Molly mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Tom. Kakak beradik ini mempunyai ikatan hubungan persaudaraan yang cukup kuat. Mereka berempat hidup sebagai keluarga kecil yang harmonis dan bahagia. Molly tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, ceria, ramah, dan penuh perhatian kepada teman-teman dekat, terutama keluarganya. Namun sebenarnya ia juga mempunyai masalah mental. Ia menderita gangguan kecemasan dan bulimia, tetapi ia berniat untuk mengubah hidupnya dan kemudian bertekad untuk lulus kuliah dengan nilai tertinggi. Pada tahun 2016, Molly McLaren yang berusia 23 tahun tercatat sebagai seorang mahasiswi Sport and Exercise for Health student di Kent University. Tahun-tahun itu, Molly sibuk kuliah dan tidak punya waktu untuk berkencan. Jadi, pada musim panas di tahun 2016, Molly mendaftar aplikasi kencan yang populer saat itu, Tinder, dengan harapan akan bertemu dengan seorang pria yang bisa cocok dengannya. Di sinilah ia akhirnya berkenalan dengan seorang pria bernama Joshua Stimson. Joshua tumbuh di Stoke-on-Trent dan kemudian tinggal di Woldham dekat Rochester. Ia berusia 26 tahun dan bekerja di gudang ketika ia bertemu Molly. Molly bertekad untuk melakukannya perlahan-lahan. Ia dan Joshua mengobrol selama 3 bulan sebelum ia setuju untuk bertemu langsung dengannya. Mereka baru bertemu secara langsung pada bulan Oktober di tahun yang sama. Setelah itu, pasangan itu mulai berkencan. Joshua adalah pacar nyata pertama Molly. Ia telah memberitahu Molly bahwa ia telah didiagnosis menderita gangguan bipolar, sesuatu yang membuat Joanne, ibu Molly, khawatir. Molly meminta ibunya untuk tidak menghakimi, karena mengetahui ia juga memiliki masalah. Lantas ibunya bertanya, apakah ia merasa mampu menangani masalah orang lain? Molly dengan yakin berkata, "Aku dan Joshua bisa saling membantu." Namun, hubungan itu sendiri tidak bahagia sejak awal. Ayah Molly, Douglas, mengatakan Joshua mulai menjadi lebih posesif terhadap Molly, menginginkannya untuk dirinya sendiri, dan tidak berteman atau dekat dengan orang lain, bahkan keluarganya sendiri. Sementara Molly berusaha merevisi ujiannya, Joshua berhenti dari pekerjaannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Segera Molly mulai merasa tercekik oleh sikap posesif Joshua. Teman Molly, Amy, kemudian mengatakan bahwa Molly telah mencoba putus dengan Joshua bahkan sebelum perpisahan terakhir mereka. Tetapi Joshua menolak untuk menerima keputusannya dan memanipulasi Molly untuk membawanya kembali. Ia bahkan mendorong Molly untuk mencari bantuan dari dokter tentang kesehatan mentalnya, membuatnya percaya bahwa ketakutannya tentang Joshua hanya ada di kepalanya. Tetapi di sebuah pesta untuk merayakan ulang tahun bibi Molly yang ke-60 di Essex, perilaku Joshua menjadi semakin meresahkan. Joanne berkata, ia menatap Molly seolah-olah mengatakan, "Ayo, duduk kembali, aku tidak ingin kamu menari." Padahal Molly berdansa dengan sepupunya, dan salah satu keponakan saya yang sebelumnya belum pernah bertemu dengan Joshua mengatakan ia tidak menyukainya. Setelah pesta usai dan Molly, Joshua, serta ibu dan ayahnya sudah pergi tidur, Joanne tiba-tiba menerima pesan WhatsApp dari putrinya yang memintanya untuk datang ke kamar yang ia tempati dengan Joshua. Pasangan itu berselisih dan Joshua mulai merekam semua yang dikatakan Molly dalam upaya untuk mendapatkan pengaruh terhadapnya. Ketika Joanne sampai di kamar, Joshua menyuruhnya mendengarkan rekaman putrinya. Itulah pertama kalinya Joanne berpikir bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres.
Pertengkaran itu adalah kesabaran terakhir bagi Molly yang memberitahu ibunya bahwa ia tidak merasakan hal yang sama lagi tentang Joshua dan ia tahu ia harus segera mengakhirinya. Namun ia tidak tahu bagaimana putus dengannya karena ia sangat khawatir dengan perasaan Joshua. Itulah Molly yang selalu menempatkan semua orang di atas dirinya sendiri. Kemudian di suatu malam pada pertengahan Juni 2017, ketika pasangan itu sedang keluar dengan teman-teman Molly, Molly memberanikan diri untuk membawa Joshua ke tempat tenang dan mengatakan kepadanya bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Joshua tidak bisa menerima keputusannya dan membombardirnya dengan pesan teks, tetapi Molly tetap teguh dan tidak mau kembali bersamanya. Joshua kemudian memulai kampanye pelecehan di media sosial. Ia membuat postingan yang mengklaim Molly adalah seorang pecandu narkoba yang menggunakan kokain dan menandai orang tuanya agar mereka dapat melihat postingannya tersebut. Pelecehan itu berlangsung selama berhari-hari dan Molly menjadi semakin ketakutan sehingga atas dorongan orang tuanya memutuskan untuk melapor ke polisi. Saat polisi menanyai Joshua melalui telepon, Joanne yang juga berada di dalam ruangan saat panggilan berlangsung tersebut mendengarkan bahwa Joshua bersikap tenang, tidak terganggu, dan cenderung dingin. Ketika diancam akan ditangkap jika dia terus memposting media sosialnya, Joshua terus mengulangi, "Saya tidak melakukan kesalahan apapun, saya tidak melakukan kesalahan apapun, dan jika Anda pikir saya bersalah, masih akan ada lagi yang lain." Kata-kata itu masih menghantui saya sampai sekarang, kata Joanne. Petugas memeriksa file mereka dan Joshua tidak memiliki catatan kriminal, sehingga polisi memberitahu Molly dan teman serta keluarganya untuk memblokirnya di media sosial dan melaporkan jika ada pelecehan lebih lanjut. Molly dan keluarganya juga sempat meminta Facebook 2 kali untuk menyelidiki postingan Joshua, tetapi pihak Facebook mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak melanggar aturan situs tersebut. 11 hari setelah mereka berpisah, Molly memposting bahwa ia akan pergi makan malam dengan teman-temannya di Snapchat. Mengira Joshua tidak akan melihatnya karena ia telah memblokirnya. Tetapi ketika ia bersama-sama teman-temannya di restoran, Joshua tiba-tiba muncul di sana. Molly menganggapnya sebagai kebetulan biasa, tetapi merasa sangat tidak nyaman sehingga ia pulang lebih awal. Keesokan paginya pada tanggal 29 Juni 2017, ia pergi ke gym untuk melakukan beberapa latihan untuk kursusnya. Saat ia memulai latihan, ia merasa ngeri ketika Joshua masuk ke gym yang sama dan mulai berlatih di dekatnya. Ternyata Joshua menggunakan akun media sosial wanita lain untuk melacak di mana Molly berada. Rekaman CCTV menunjukkan Molly mendekatinya sebelum mengirim teks ketakutan ke temannya Amy, memberitahunya bahwa dia ada di sana. Dan satu lagi ke ibunya mengatakan, "Bu, ia muncul di gym dan datang ke sebelahku." Molly kemudian menelepon ibunya yang menyuruhnya untuk langsung pulang. Itu adalah terakhir kalinya Joanne berbicara dengan putrinya. Molly segera meninggalkan latihannya dan menunggu sampai ia melihat Joshua pergi sebelum berjalan ke mobilnya di parkiran Chatham Dockside Outlet. Molly sempat mengirim SMS lain ke Amy yang terakhir ia kirim, mengatakan, "Aku merasa seperti harus melihat ke belakang sepanjang waktu." Saat Molly masuk ke mobilnya, tiba-tiba Joshua membuka pintu mobilnya dan melancarkan serangan brutal tepat setelah pukul 11 pagi dengan menggunakan 2 pisau dapur yang dibelinya 2 hari sebelumnya. Joshua menikam mantan pacarnya itu sebanyak 75 kali serta menggorok lehernya. Molly berusaha meminta tolong dengan menekan klakson mobilnya terus-menerus yang menarik perhatian orang yang lewat. Namun, hanya beberapa menit kemudian, Molly telah tewas. Seorang pejalan kaki mati-matian mencoba menyelamatkan Molly dengan menarik Joshua keluar dari mobil dan membanting pintu kepadanya. Tetapi kakinya sangat licin karena genangan darah Molly, sehingga ia tidak bisa menghentikannya. Joshua kemudian ditangkap di tempat kejadian, di mana kata-kata pertamanya adalah,
dia ada di dalam mobil, saya telah membunuhnya. Karena peristiwa itu terjadi di siang bolong dan di tempat terbuka, banyak orang yang melihat, dan berita dengan cepat menyebar di media sosial tentang apa yang terjadi. Betapa terkejutnya teman-teman serta keluarga Molly menemukan kebenaran yang mengerikan tentang pembunuhannya, bahkan sebelum polisi dapat menghubungi mereka. Joanne merasa tak sanggup harus memberitahu ayah Molly yang sedang bekerja di kapal 100 mil di lepas pantai Senegal tentang pembunuhan putrinya melalui telepon. Joanne berkata, ia sangat jauh dan ia harus mengatasinya tanpa ada orang di sekitarnya. Itu adalah hal tersulit yang pernah saya lakukan. Douglas kemudian berkata, saya pergi ke rumah sakit dan menemuinya. Itu adalah hari terburuk dalam hidupku. Meskipun ditemukan di tempat kejadian, berlumuran darah dan dengan senjata pembunuhan di dalam mobil Molly, Joshua mengaku tidak bersalah atas pembunuhan, dengan dasar tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena alasan mental. Joshua bersikeras bahwa dia tidak dapat mengingat apapun tentang serangan itu. Perilaku obsesif Joshua yang mengarah pada kejahatan itu ternyata bukan yang pertama. Dua pacar terakhirnya sama-sama menuduhnya menguntit setelah putus. Alexandra Dale, seorang mantan yang beruntung nyawanya selamat, memberikan gambaran rinci tentang perilaku Joshua yang tidak menentu. Ia akan menguntit mantannya dan mengirimi mereka pesan ancaman setelah putus. Dale berkata bahwa dia biasa memotretnya. Dia juga mengirimnya foto halaman belakang rumahnya, mengancam akan menenggelamkannya selama liburan. Leah Hubbard, mantannya yang lain, juga mengatakan bahwa Joshua meludahi minumannya di sebuah klub malam setelah mereka putus. Ia juga menguntitnya, menunggunya di luar klub selama berjam-jam. Secara keseluruhan menunjukkan karakter Joshua yang mudah berubah, dan bagaimana tindakannya yang sebelumnya memberi penjelasan betapa berbahayanya pria tersebut. Pada Februari 2019, juri memutuskan Joshua bersalah atas pembunuhan dan dihukum penjara seumur hidup dengan minimal 26 tahun sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Sambil menangis dalam film dokumenter ITV, Joanne mengingat salah satu percakapan terakhir dengan putrinya, yang adalah sesuatu yang selalu mereka katakan satu sama lain. Ia akan mengatakan, "Aku mencintaimu," dan Molly akan menjawab, "Aku lebih mencintaimu, Ma." "Aku sangat mencintaimu," kata Joanne kemudian. Namun, Joanne tidak akan pernah bisa lagi mendengar suara putrinya, apalagi melihat dan memeluknya. Setelah kematian Molly, sebuah yayasan didirikan oleh teman dan keluarganya, yaitu Yayasan The Molly McLaren. Semasa hidupnya, Molly menderita bulimia dan kecemasan selama bertahun-tahun, dan sebagai penghargaan, teman-temannya memulai yayasan ini, di mana yayasan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gangguan makan, serta membantu mereka yang menderita karenanya. Nasib manusia memang tidak ada yang pernah tahu, namun alangkah baiknya jika kita semua bisa lebih berhati-hati dalam memulai untuk menjalin suatu hubungan cinta. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dalam keadaan sehat selalu ya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.